Psikometri memang identik dengan pengukuran. Betul. Nah, tetapi pengukuran ini sebenarnya tujuannya adalah untuk melihat perbedaan setiap individu, terutama yang berada di dalam satu kelompok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini siang, tetapi hawanya sih nggak terlalu panas. Dan hari ini kita akan bertemu dengan dosen. Jadi beliau ini dosen yang serba bisa, meskipun beliau dosen klinis, tapi dia juga jago matematika. Dan hari ini kita akan bertemu dengan Ibu Dr. Neti Herawati, MPSI, psikolog. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Hera. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, dengar-dengar hari ini kita mau ngobrolin tentang psikometri. Betul nggak sih Bu? Betul. Nah, psikometri itu saya juga dengar dari beberapa mahasiswa psikologi itu hal-hal yang tidak banyak disuka mahasiswa psikologi, karena harapan mereka masuk psikologi itu nantinya nggak bakal bertemu sama angka-angka gitu Bu Neti. Gitu ya? Tapi ketemu sama psikometri, waduh, ketemu sama angka-angka lagi nih gitu. Oke, mungkin di awal podcast kita kali ini Bu Neti bisa menjelaskan tentang apa sih psikometri itu? Iya, terima kasih Mbak Hera. Sebenarnya kalau bicara tentang psikometri ya, kenapa juga harus takut dengan psikometri? Karena sebenarnya mata kuliah itu sangat menyenangkan ya, ketika kita bisa memahaminya dengan benar. Nah, psikometri memang identik dengan pengukuran. Nah, tetapi pengukuran ini sebenarnya tujuannya adalah untuk melihat perbedaan setiap individu, terutama yang berada di dalam satu kelompok. Nah, dari perbedaan-perbedaan individu ini kita bisa melihat bahwa si A berbeda dengan si B dalam hal apa, si B mungkin lebih baik dari si A dalam hal apa. Jadi pada prinsipnya kalau dalam psikometri itu kita belajar tentang pengukuran. Nah, terutama yang diukur di sini adalah aspek-aspek yang terkait dengan perilaku yang nampak. Oke, perilaku yang nampak ya Bu Neti. Betul. Jadi sebenarnya tidak hanya bisa diobservasi atau diamati ya, yang bentuknya kualitatif atau misalnya nih anak lagi ngapain, tapi juga itu bisa dalam bentuk angka pada akhirnya. Bisa dalam bentuk kuantifikasi. Karena memang pengukuran itu kan memang pemberian kuantifikasi ya, pemberian angka gitu ya. Sehingga ketika kita bicara tentang si A lebih baik dari si B, itu sudah ada data pendukung dengan angka. Kita tidak hanya sekedar mengatakan secara kualitatif si A lebih baik, tetapi memang ada data pendukungnya. Oke. Nah Bu Neti, untuk membuat sebuah alat ukur yang bagus atau psikometri, itu ada nggak sih Bu tahapan-tahapan atau biasanya aktivitas-aktivitas dalam psikometri itu sendiri apa sih? Ya, kalau bicara aktivitas ya, sebenarnya dalam psikometri itu kita melakukan penyusunan alat ya yang didasarkan dari teori-teori psikologi, yang nantinya alat ini kita bisa katakan sebagai alat ukur psikologis. Jadi dulunya alat ini, psikometri ini berkembang hanya untuk mengukur aspek kecerdasan saja. Tetapi dengan seiring perkembangan, dengan kondisi pada saat ini, ternyata tidak hanya dibutuhkan di bidang psikologi. Psikometri itu juga dibutuhkan dalam bidang pendidikan. Ya Bu Neti ya. Kita mempelajari psikometri itu mulai dari cara mengkonstruksi alat ukur, kemudian bagaimana pengembangan dari alat ukur itu, dan bagaimana analisis datanya dari alat ukur yang kita buat itu. Wah, sepertinya menarik ya Bu ya. Nah, karena tadi saya bilang di awal tidak semua mahasiswa, jadi kalau sudah ngambil psikometri, karena ini adalah mata kuliah wajib, jadi mau nggak mau, seandainya mungkin kalau mata kuliah pilihan juga mereka, aduh ketemu angka-angka lagi nih gitu. Nah, gimana sih cara membuat akhirnya mahasiswa termotivasi untuk mendalami mata kuliah psikometri?
Nah, kalau selama ini saya membuat secara menarik dalam penyampaiannya. Jadi supaya mahasiswa tidak merasa bahwa saya dulu loh masuk psikologi, nggak pengen ketemu dengan angka, saya nggak mau berhitung, betul banget, gitu Bu ya. Neti. Jadi kita lebih banyak menggunakan software dalam proses analisis datanya dan psikometri ini berkaitan dengan mata kuliah yang lain sebenarnya, Bu. Jadi kita misalnya pada saat mengkonstruksi alat ukur, kita harus tahu dulu dasar teorinya apa yang kita akan gunakan, kemudian berdasarkan indikator keprilakuan yang ada di teori itu, nanti kita akan menyusun item-itemnya. Nah, dari item-item itu kemudian kita akan kembangkan mana item yang bisa mengukur sesuai dengan tujuan alat ukur yang akan kita buat. Nah, kemudian kita lakukan analisis data. Nah, di sini mahasiswa tidak lagi menghitung secara manual. Jadi mahasiswa cukup asal dia bisa memahami minimal misalnya program software SPSS misalnya. Dengan software itu saja itu sudah cukup. Gitu. Jadi mahasiswa tidak perlu harus belajar rumus-rumus, tidak perlu juga harus belajar menghafal rumusnya dan bagaimana menghitungnya. Tidak perlu seperti itu. Jadi kalau dulu memang menakutkan sekali belajar psikometri itu kayaknya kita harus ngapalin rumus-rumus yang banyak. Terus bagaimana turunannya rumus-rumus itu gitu. Sekarang sih enggak. Saya lebih membuat mahasiswa menyadari bahwa memang nantinya seorang sarjana psikologi itu harus membuat skala pengukuran psikologi. Nah, jadi kebayang deh Bu Neti, kalau mahasiswa ini sudah keren di mata kuliah psikometri, dia pasti juga bakalan cepat nih lulusnya atau cepat menyelesaikan skripsi. Jadi dia dengan mudahnya untuk melakukan konstruksi alat ukur ya Bu Neti ya untuk skripsinya. Dan kemanfaatannya juga Mbak Hera ya, misalnya nanti ketika mahasiswa itu lulus, dia bekerja di bidang HRD, misalnya diminta untuk membuat alat ukur untuk seleksi karyawan misalnya. Nah, mereka sudah bisa mengkonstruksi sendiri di samping memang alat ukur psikologi yang sudah baku. Artinya itu bisa dijadikan alat ukur pendukung yang bisa dibuat sendiri, disusun sendiri. Jadi mahasiswa sudah punya kemampuan menyusun sendiri dan bisa menganalisis sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa sebenarnya nggak susah ya untuk kita mau mendalami psikometri atau sebenarnya mata kuliah apapun sih gitu kan, tergantung dari keinginan kita untuk bisa apa enggak atau mau apa enggak gitu kan. Nah, tadi juga sudah diinformasikan nih sama Bu Neti kalau ternyata kita nggak usah deh menghafal rumus-rumus yang kayak dulu di zaman saya mungkin ya Bu Neti ya. Sekarang tinggal kita paham dengan toolsnya, dari mana, terus tahapannya kemana dan lain sebagainya, akhirnya sudah bisa jadi gitu ya Bu Neti. Tadi ada satu pertanyaan tentang bagaimana tahapannya dalam menyusun pengukuran psikologi ya. Jadi pertama ketika kita akan menyusun sebuah alat ukur psikologis, kita mengumpulkan teori-teori psikologi dulu. Lalu dari teori-teori itu kita akan tentukan pilih mana yang akan kita jadikan dasar teorinya. Nah, dari dasar teori itu lalu kita tentukan apa aspeknya, apa dimensinya ya. Kita bisa menggunakannya dari dimensi atau dari aspek atau dari komponen ya, bisa salah satunya. Nah, dimensi-dimensi itu nanti kita turunkan ke dalam indikator perilaku. Setelah kita menurunkan ke dalam indikator perilaku, baru kita mulai menyusun item. Item ini kemudian kita buat dalam skala siap saji, lalu kita uji cobakan. Nah, setelah diuji coba, di scoring langkah awal, baru kita analisis datanya. Di sanalah kita akan tahu mana kualitas item kita yang baik, mana yang tidak, mana yang valid, mana yang gugur. Nah, dari item-item yang gugur itulah nanti kita keluarkan dan tidak disertakan lagi di dalam alat ukur yang sesungguhnya. Nah Bu Neti, kira-kira perlu nggak sih yang disebut dengan expert judgment itu?
dalam Tergantung psikometri? sebenarnya expert judgment itu tergantung skala apa yang akan kita gunakan ya. gitu Jadi ya. dari tipe skalanya. Misalnya skalanya itu mengukur aspek sosial budaya gitu ya. Itu tidak diperlukan aspek professional judgment dari orang yang ahli dalam teori itu, tetapi professional judgmentnya dari orang-orang yang ahli di dalam bidang budaya. Jadi professional judgment itu adalah orang yang memahami konsep dalam menyusun alat ukur atau orang-orang yang memahami dasar teori yang digunakan dalam menyusun alat ukur tadi. Oke, baik, sepertinya sudah clear nih, sudah tercerahkan pasti ya mendengar podcast dari Bu Neti Herawati. Baik Bu Neti Herawati, terima kasih banyak. Mungkin ada statement, closing statement untuk mahasiswa terhadap mata kuliah psikometri. Baik, psikometri ini adalah mata kuliah yang menarik ya. Dengan belajar psikometri, kita bisa mengukur apa saja yang ada di sekitar kita, terutama selama ada indikator keperilakuan. Selama kita bisa mengobservasi perilakunya, maka semua itu bisa terukur. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Hari ini selesai sudah podcast kita dengan Bu Neti dengan materi psikometri, dan insya Allah kita akan ketemu dengan beliaunya dengan materi-materi selanjutnya yang lebih menarik. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Neti. Terima kasih Mbak Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.